yayasan gitu ya, perusahaan gitu ya, siapa lagi koperasi, kemudian lembaga-lembaga ekonomi lainnya gitu ya, seperti misalnya usaha-usaha di lingkungan masyarakat itu adalah bagian dari Pranata Ekonomi. Jadi yang bergerak dalam konteks produksi, yang bergerak dalam konteks distribusi, yang bergerak pada konteks mengalokasikan gitu ya, itu semua ada di Pranata Ekonomi. Jadi sebetulnya mudah membedakannya. Jadi kalau Pranata Ekonomi yang akan punya aktivitas di situ ya, distribusi alokasi distribusi alokasi produksi gitu ya, konsumsi itu ada di situ. Nah, kalau kita berbicara Pranata politik, kita pegangannya adalah siapa yang memiliki power dan memiliki authority. Itu aja, kekuasaan dan kewenangan. Seperti konsep politik gitu ya. Apa yang kemarin saya coba tanyakan, kalau kata Miriam Budiarjo apa? Yaitu ada kekuasaan, ada pembuatan keputusan, ada kewenangan. Nah, ini semua ada di Pranata politik. Nah, Pranata sosial itu sebetulnya siapa? Sebetulnya ya tadi ya, masyarakat. Masyarakatnya akan terbagi. Ada masyarakat kelompok-kelompok yang merupakan gabungan, ada yang sebetulnya masuk ke individu tertentu gitu. Jadi apakah kita ini sebagai individu adalah Pranata sosial? Iya gitu ya. Kita Pranata sosial. Kebutuhan tiap orang dalam satu keluarga pun berbeda. Jadi artinya yang disebut Pranata sosial bisa dari individu gitu ya. Individu, kemudian keluarga, kemudian kelompok masyarakat. Nah, kalau tadi ada misalnya NGO. Nah, kira-kira kalau NGO ya, kalau private sector kan pasti masuk. Sebetulnya private sector itu masuk di ekonomi ya, karena dia berfungsi membuat produksi gitu dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara katakanlah levelnya adalah swasta begitu ya, NGO, kira-kira di mana NGO? LSM gitu ya. Apakah LSM bagian juga dari yang mempunyai ide? Atau dia sebetulnya membantu alokasi distribusi? NGO-nya bidang apa dulu? Gitu ya. Itu yang perlu dipastikan, NGO-nya bidang apa dulu. Kalau NGO-nya di bidang pemberdayaan masyarakat, dia akan masuk pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi. Dia akan masuk dalam Pranata sosial sebenarnya, begitu ya. Karena dia berusaha, dia menjadi sebuah komunitas yang kemudian berusaha empowering masyarakat, gitu ya. Nah, itu berada di Pranata sosial karena dia tidak profit motif. Jadi kalau Pranata ekonomi itu urusannya pasti profit motif, gitu ya. Dia harus ada keuntungan untuk diputarkan. Nah, kalau lembaga ide, jelas dia harus yang menuangkan bagaimana sebuah kebijakan itu tidak berulang, gitu ya. Kemudian kebijakan itu terus untuk perbaikan, maka harus ada riset, gitu ya. Riset, teknologi dan lain-lain. Nah, itu ada di lembaga ide. Udah clear ya. Jadi keterkaitannya itu kalau kita lihat distribusi alokasi hasil produksi yang untuk dikonsumsi itu butuh banyak inovasi. Karena misalnya kalau jalanan macet, kalau jalanan bolong, kira-kira kita akan distribusikan lewat apa nih? Apakah laut? Apakah udara? Nah, proses udara juga bagaimana nih? Apakah menggunakan pesawat tipe apa dan lain-lain? Itu pasti butuh teknologi gitu ya. Lalu kemudian packing. Dulu packing makanan itu kan nggak sekeren sekarang ya. Kalau sekarang tuh cetrek selesai. Meskipun berimbas pada lingkungan. Tapi kalau dulu kan nggak ada packing kayak gitu ya. Kita bawa tempat makan sendiri gitu ya. Zaman saya kecil itu tidak banyak styrofoam yang dipakai untuk membungkus. Semuanya pakai daun atau pakai kertas gitu ya kalau ngebungkus makanan. Kalau sekarang kan itu keren, itu inovasi. Nah, siapa yang melakukan ini? Lembaga ide untuk kemudian merekonsep sebuah layanan publik gitu ya. Coba kita bayangkan, kenapa kita suka beli donat dengan merek-merek tertentu? Yang dusnya bagus, yang satuan. Kalau donat di warung cuma di plastik doang kan, gengsinya nggak ada ya. Donat Auralia langsung ketawa ya, kamu suka beli donat di kantin ya. Kalau donat di kantin kan cuma diambil ceplok masuk plastik, padahal rasanya sama aja sama donat yang dusnya orange dengan donat yang dusnya ada gambar pink gitu ya, dengan donat yang ada di terakhir sih saya makan donat tuh jadi ingat di Kopi Jawa itu enak banget. Nah, itu kan beda ya apa cara penyajiannya. Nah, itu adalah bagian dari Pranata ide. Kalau nggak ada Pranata ide, maka daya tarik konsumsi pun akan rendah. Makanya itu perlu. Siapa yang memberi kewenangannya? Oh, ada pelatihan-pelatihan gitu ya yang diberikan oleh dinas untuk bagaimana mempackaging seperti itu. Apakah packagingnya itu katakanlah ramah lingkungan? Itu ada aturannya. Jadi akan sangat berkelidan satu produksi begitu. Sebuah produksi itu akan sangat berkelidan. Misalnya pengalaman saya ya,
pernah punya usaha di bidang fashion, nggak mungkin saya itu tidak tergantung pada ide, nggak mungkin. Nah, apakah saya akan selalu punya ide? Karena saya punya keterbatasan, saya akan minta tim kreatif. Nah, berarti peranata ide itu akan sangat berpengaruh pada memetakan pasar, gitu ya. Misalnya, Bu Antik, jangan dong sekarang itu jangan warna ini tuh udah nggak tren, gitu ya. Warna ini udah nggak tren, itu peranata ide. Kalau kita nggak punya dia, nggak nggak mengeluarkan cost untuk itu, maka kita berjalannya akan terlambat gitu loh. Cutting yang lagi tren itu seperti ini. Nah, itu penata ide. Lalu untuk apa penata ide itu kita hire? Ya jelas untuk meningkatkan produksi dan kemudian nanti konsumsi. Begitu kita sesuai dengan tren pasar, maka omset kita akan naik gitu loh. Karena pembelian pun akan baik begitu. Jadi ke level ekonomi begitu. Bagaimana dengan politik? Bu Antik apa urusannya dengan bisnis Bu Antik? Loh ada, kalau misalnya lagi resesi, harga kain naik, gitu ya, atau beberapa bahan dilarang nggak masuk ke Indonesia, mau apa gitu ya. Misalnya ya, saya kasih contoh, kalau kalian yang suka bisnis fashion juga, itu ada namanya ya stopper tali ya. Jadi stopper tali itu yang untuk menghentikan tali. Itu kalau yang murah, itu kan gampang rusak ya. Yang buatan Cina itu banyak yang mudah rusak. Tapi ada beberapa stopper itu ya, stopper untuk menghentikan sebuah tali. Nah, itu ada yang kemudian dengan harga tertentu yang pada saat COVID itu nggak masuk barang itu gitu. Ya, jadi karena apa ya, tertahan karena kebijakannya juga tidak memberikan ruang itu masuk gitu ya. Dan akhirnya kalaupun ada stok di dalam negeri itu mahal banget. Akhirnya satu baju itu bisa nambah kosnya gitu ya. Yang harus ya misalnya di harga 300 misalnya itu bisa jadi 400 ke 500 gitu ya, karena harus masuk ke ininya ya, pagunya gitu ya, berapa persentase dari keuntungan. Nah, jadi seperti itu ya, betapa dalam satu produksi saja semua itu akan sangat terkait, kebijakan harus terkait, ide harus terkait. Karena kalau tidak kita akan tertinggal gitu ya. Gitu ya. Seperti misalnya kalau ada mie instan ya, saya sebut aja Indomie, itu kan asal mulanya hanya yang warna orange dan kuning di zaman saya itu, tapi berkembang ya, jadi ada mie goreng, ada soto, ada apa gitu ya, karena dia melakukan inovasi berdasarkan tes. Nah, itu peranata ide, dia tidak ada, dia berbeda dengan peranata lain karena dia dibayar untuk kemudian membuat ide iklannya misalnya, atau ada mie berikutnya, ada inovasi tuh mie berikutnya yang katanya untuk diet segala macam gitu ya. Saya ngebahas mie ya, karena anak kos biasanya sangat bersahabat dengan mie instan. Jadi yang saya bahas tuh mie. Dan itu akan sangat berkaitan juga siapa yang memproduksi. Dan si brand satu ini yang saya bilang Indomie itu sangat monopolistik, dan dia kuat karena dia jadi brand pertama yang kemudian bisa mempertahankan. Yang menarik menurut saya adalah teh kotak. Teh kotak itu dari pertama muncul di tahun 80-an, berarti zaman saya kecil. Mau tahu nggak, kotaknya nggak berubah. Jadi kalau kalian minum teh kotak warna coklat sekarang, ya seperti itu dari pertama muncul di tahun 80-an. Apakah itu kemudian kenapa dia bisa tetap bertahan kira-kira? Jadi teh kotak, kalau kalian back to 80, nggak berubah warna coklat. Cuman berubahnya apa? Naik, ada persentase tambahan. Katanya kalau itu kan nambah 25% isinya. Nah itu doang. Gitu. Inovasinya hanya naik 25%. Oh, ada satu inovasinya yang sugarless. Nah, cuman itu. Gitu ya. Jadi antara sugarless sama bukan. Karena dia untuk meraih orang-orang yang mengurangi gula. Dan menurut saya gulanya mah tetap manis. Gitu ya. Jadi tetap aja kalau mau mengurangi gula jangan minum ada gulanya. Sebetulnya gitu. Tapi kan strateginya sugarless. Nah, jadi inovasinya tuh bisa bergeser sedikit ya. Bisa dia tetap dengan mempertahankan rasa. Jadi kenapa teh kotak itu tidak pede dia tidak melakukan inovasi yang signifikan? Kira-kira kenapa? Karena dia mempertahankan, ya gimana Iqmal? Iqmal penyuka teh kotak juga. Ya Eh, gimana Iqmal? Permisi Bu, menurut saya itu semuanya ada kaitannya dengan trademark Bu. Sama seperti Trademark, Coca-Cola, branding. ya betul. Sama seperti Coca-Cola kan, Coca-Cola juga mempertahankan kemasan botolnya itu yang botol kaca itu Bu. Jadi apa Mm-mm. ya, wajah perusahaan gitu Bu. Wajah perusahaan. Jadi Betul. jadi tidak memerlukan inovasi yang signifikan gitu ya, terlalu tinggi gitu atau tingkatannya ya. Betul. Tapi Selama mereka masih punya lead bank ya padahal ya.
Ya Mereka tuh betul. banyak punya lead bank, tapi mempertahankan. Terima kasih Iqmal. Gimana Rafli? Rafli? Sebelumnya izin Bu, saya off Ya, cam karena lagi sedang di kamar mandi. Mungkin ya. kalau menurut saya karena udah jadi suatu identik karena namanya itu teh kotak, jadi bentuknya kayak udah kotak terus aja gitu loh. Yang ngaco teh botol ya, teh botol Iya, tapi dalam kotak ya, dia tidak konsisten ya. Tapi itu inovasi. Teh botol dalam kotak itu saya kalau beli ya bingung bilangnya apa. Mbak, saya pengen teh botol, tapi yang di kotak. Nah, jadi inkonsistensi, tapi itu merupakan marketingnya, gitu ya. Dan menurut saya sih yang hebat tuh ya kayak teh kotak gitu. Dia konsisten dengan bentuknya seperti itu dan rasanya kalau kalian mau percaya ya karena saya dari tahun 80-an suka dengan teh kotak. Harusnya saya jadi ininya ya, apa brand ininya ya, brand ambassador ya karena penyuka teh kotak. Meskipun sekarang harus dikurangi totally karena usia aja gitu ya. Nah, jadi itu tadi kan Iqmal mengatakan itu branding ya. Tapi menurut saya tidak hanya sekedar branding, tapi dia memang tingkat kepercayaan dirinya tinggi gitu loh. Karena kalau digabung sama sekarang kan muncul ya kayak new green tea, kemudian teh pucuk segala macam. Buat saya itu konsistensi rasanya tetap menang di kalau kalau saya senang manis ya, itu tetap di teh kotak. Jadi dia menang di mempertahankan rasa gitu. Rasa dan kemudian kualitas. Jarang saya menemukan teh kotak yang kadaluarsa. Tapi kalau teh botol kadaluarsa itu banyak gitu ya. Jadi itu inovasinya, inovasi dia itu tidak harus selalu menemukan hal baru, tapi dia mempertahankan itu dengan tetap meningkatkan produksi yang tinggi ya. Jadi bisa seperti itu. Dan saya yakin semua perusahaan punya lead bank. Nah, lead bank ini yang disebut dengan Pranata Ide ya. Jadi semua perusahaan pasti punya lead bank. Pemerintah punya lead bank, swasta punya lead bank begitu ya. Dan itu yang disebut Pranata Ide. Jadi kita clear ya bahwa semuanya itu kalau ide ini hilang susah gitu. Makanya muncullah istilah ekonomi kreatif gitu ya. Jadi istilah kemudian adalah ekonomi kreatif gitu ya. Bagaimana kemudian uh, orang bisa mengkreasikan dari sesuatu yang terbuang ya dari sampah ya, kemudian itu idenya diproduksi lagi. Kalau saya sih masih pengennya sebetulnya pihak swasta yang mengeluarkan kemasan-kemasan plastik. Jadi kita tuh kan paradoks ya. Melarang penggunaan plastik di supermarket atau di tempat-tempat. Beberapa provinsi, kota kabupaten udah memberlakukan itu ya. Jadi kalau ke supermarket, Ibu sudah tidak ada plastik gitu ya. Pernah nggak kalian kasih argumentasi kritis? Nggak boleh plastik, yakin Mbak? Gitu ya. Ini semua yang saya beli, semuanya kemasan plastik gitu. Kan yang kalian beli semuanya kemasan plastik ya. Coba apa yang nggak di kemasan plastik? Sampo. Kecuali kalian refill, beli ke toko yang refill isi gitu ya, masuk ke botol. Apakah di antara 45 mahasiswa ini ada yang melakukan cinta lingkungan seperti itu? Dua botol, refill sampo, beli pasti sudah dalam bentuk yang dalam kemasan plastik. Jadi kalau kemudian kata supermarketnya nggak kita nggak pakai bungkus plastik, ya terus ini diapain Mbak yang plastik-plastik ini? Sampah plastik juga kan, gitu ya. Terus teman saya sih bilang, nanti kalau itu merupakan tahapan awal namanya pengurangan sampah. Iya, tapi akan lama prosesnya karena semua orang tetap menggunakan kemasan dalam bentuk plastik. Dan sebetulnya swasta punya tanggung jawab kembali untuk mengolah plastik tersebut harusnya. Jadi pada saat dia membuat produksi dikemas dalam plastik, maka dia harus punya tanggung jawab kembali untuk memproduksi itu. Seperti misalnya teman-teman saya yang di bidang fashion ya, itu punya tanggung jawab sekali untuk merecycle bahan-bahan karena limbah yang paling susah diurai itu salah satunya kain gitu ya. Jadi gimana caranya si kain-kain itu kemudian didesain ulang, kemudian diperbaharui sehingga dia bisa dipergunakan. Bahkan menurut saya pasar-pasar second itu sekarang bagus gitu ya. Pasar second itu bagus, thrifting gitu ya. Itu bagus menurut saya karena orang mulai mikir pakai baju itu sebetulnya berulang gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tinggal kemudian kita pilih mana yang layak pakai, mana yang tidak layak ya harus di recycle menjadi barang berikutnya. Nah, itu adalah konteks Pranata Ida. Jadi panjang sekali perjalanan sebuah ekonomi ya, apalagi disebut ekonomi kreatif. Baik, saya akan lanjutkan. Udah clear ya terkait Pranata Ide ya. Jadi nggak bingung lagi ya. Kalau Pranata Politik juga jangan dibatasi dewan ya, karena dewan itu hanya satu dari tadi yang pakai tres politika tuh Iksan ya. Nah, Iksan tuh 3 lembaga yang disebut. Jadi memang kalau bicara politik ya semua yang terlibat dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi jangan membatasi pada dewan.
Ya, saya akan melanjutkan materi terkait berbagai sistem ekonomi di dunia ya. Kalau sebentar, ya, saya akan masuk ke materi selanjutnya kita supaya maju ya, karena minggu depan saya ingin kita sudah masuk ke sistem ekonomi Indonesianya. Oke, ini ada referensi itu akan sangat beragam ya, tapi saya mengambil yang ini karena menurut saya menarik gitu ya. Jadi berbicara 3 tipe dari ekonomi sistem, itu ada ekonomi yang terencana, ada yang pasar bebas, dan ada yang mix gitu ya. Jadi ada plain, ada market, ada mix ekonomi. Ini kalau berbicara ekonomi yang sentralistik gitu ya, terencana ya, sistem ekonomi yang terencana ini itu pasti dikuasai dengan sebuah kekuasaan tentunya ya. Kemudian segala keputusan itu sentralis gitu ya, sentralisme. Kemudian juga ini memobilisasi resources-nya juga secara masif sama begitu ya. Kapasitasnya kemudian juga fokus pada bagaimana kebutuhan sosial dan strategi untuk penyediaan kebutuhan publik begitu ya. Nah, itu plan ekonomi. Mungkin kalau yang SMA-nya sosial ini sudah biasa juga. Nah, kalau bicara market ekonomi ini berbicara adanya individual aktor, berarti ada aktor-aktor individu, tapi juga dia berbicara juga kelompok gitu ya, yang memproduksi kemudian mendistribusikan ekonomi, tapi dia juga berbasis pada apa yang terjadi pada tekanan pasar, yaitu supply demand gitu ya. Jadi demand-nya gimana, maka akan terjadi supply yang perlu supply yang tinggi pada saat demand tinggi. Tapi pada saat misalnya demand tinggi, supply-nya nggak ada, berarti nanti akan terjadi kelangkaan atau scarcity dari produksi gitu ya, itu market, dan memberikan semacam insentif ya untuk inovasi dan entrepreneur. Jadi kalau kita lihat dari masing-masing ini ya nggak ada yang negatif sebetulnya pilihan-pilihannya ya. Gitu. Coba deh perhatikan, mau plan ekonomi semuanya tersentral dalam pemerintahan, ya nggak masalah juga menurut saya. Ya, selama kemudian memang pengaturannya itu berdasarkan aturan yang baik dan benar, nggak ada korupsi juga gitu ya. Nggak ada kemudian bicara bagaimana satu keluarga misalnya memiliki aset negara gitu ya. Misalnya anaknya punya aset terhadap jalan tol, bapaknya punya aset terhadap tambang batu bara misalnya. Nah, tidak ada itu plan akan baik-baik saja gitu ya. Market ekonomi juga sama, mix ekonomi sama. Jadi 3 tipe sistem ekonomi ini sebetulnya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan, tapi masing-masing juga menurut saya make sense untuk diterapkan gitu ya. Jadi nggak ada istilah kok kayaknya nggak mungkin sebuah negara melakukan ini, mungkin semua gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini juga bagaimana pattern gitu ya, pola dari kepemilikan, ada private, ada social ownership, satu lagi ini saya salah nih ya, bentar, ada private, sosial, ada state gitu ya, jadi ada 3 gitu ya. Jadi ada swasta, ada sosial, dan kemudian ada state. Ini ada state ownership harusnya ya. Oke, kita lanjut kalau bicara private ownership gitu ya. Bagaimana misalnya ya orang punya, kalau kalian baca ya ini udah detail, ada contohnya juga gitu ya. Bagaimana orang secara pribadi itu memiliki kepemilikan modal gitu ya. Jadi kalau dikatakan sosialisme itu berdekatan dengan komunisme gitu, itu nanti akan dibahas sebetulnya secara detail di ekonomi politik ya. Karena kalau kita di sini hanya introduce dulu, tapi pembahasan terkait dengan yang apakah sosialisme, komunisme dan lain-lain itu pembahasannya harus detail, Bu Antik, itu nanti di ekonomi politik ya. Nah, ini kita memperkenalkan dulu saja. Nah, jadi kalau bicara private ownership, ini berarti kepemilikan bisa di ranah pribadi begitu ya. Kalau sebagai contohnya di sini nih, penggergaji kayu gitu ya, dapat dimiliki oleh sekelompok individu ya, atau sekelompok kecil, atau kemudian perusahaan swasta dengan banyak pemegang saham. Jadi di luar pemerintah tentunya ya. Lalu kemudian kita berbicara sosial ya. Sarana produksi dimiliki oleh lembaga-lembaga publik ya, melalui koperasi ya, itu kan lembaga-lembaga sosial. Ini juga dibantu kepemilikan sosialnya, jadi lebih pada tidak profit motif ya, tidak profit motif gitu untuk bicara social ownership. Lalu yang terakhir adalah state ownership ya. Jadi bagaimana negara itu memiliki semua alat produksinya gitu ya, semuanya dikelola oleh negara.
Nah, yang menarik dalam demokrasi yang berfungsi baik, kepemilikan negara gitu ya disampaikan di teori ini dapat dianggap sebagai jenis kepemilikan sosial selama pemerintah berfungsi dengan cara mewakili kepentingan masyarakat luas. Nah, persoalannya apakah sampai saat ini kita memang merasa kepentingan kita terwakili oleh pemerintah? Dalam hal ini tentunya kalau bicara pemerintah ya 3 lembaga tadi ya. Apakah kita memang terwakili ya kepentingannya gitu? Apakah kita masih mudah mengakses air bersih? Apakah kita masih mudah mengakses kebutuhan pokok ya? Apakah mudah aksesnya dulu aja gitu? Kalau harga, oke, kemudian ada pembahasan berikutnya. Akses dulu aja. Ya susah ternyata ya, akses air bersih susah, akses listrik juga susah gitu ya. Segala macam itu kalau menurut saya sekarang eh, problematika sekali ya, apalagi begitu air mulai juga dikuasai oleh private sector, makanya ada air mineral dan lain-lain gitu ya, itu semakin susah. Jadi kita beli air juga gitu ya, dengan berbagai merek ya. Artinya kan kapitalisme juga sudah sangat incas ya di hampir semua kebutuhan manusia. Nah ini ya kalau berbicara klasifikasi sistem ekonomi ya, ada market capitalism di mana dalam pembuatan keputusannya itu yang kiri ya, dan yang di atas itu dominan ownership ya, jadi tipe kepemilikan yang dominannya, yang kiri adalah bagaimana pembuatan keputusan dalam ekonominya. Nah, kalau kita berbicara membacanya kan, kalau private, kemudian di kirinya market, maka yang muncul adalah istilah-istilah seperti market capitalism. Kalau ini tipe ownership-nya state, tapi pembuatan decision making-nya itu berbasis pada pasar, maka istilahnya adalah market socialism. Jadi kalau orang ketakutan ya, Indonesia itu ini ya liberal kapitalis, yakin bahwa Indonesia itu tidak juga berbasis pada market socialism ya gitu ya. Apakah jangan-jangan Indonesia itu market socialism ya? Artinya state ownership type-nya state gitu ya. Tapi economic decision making-nya ya memang dia memberikan ruang yang besar pada pasar. Nah, jangan-jangan Indonesia adalah market socialism. Ini perhatikan si tabel ini ya. Ada market capitalism, ada market socialism, ada mixed economy, ada state capitalism gitu ya. Kalau state capitalism perencanaannya itu berbicara ada di negara ya, ownership-nya itu swasta. Seperti itu membacanya. Kemudian ada plan socialism. Jadi banyak banget ya varian dari sistem ekonomi yang tidak sesederhana hanya kapitalis dan sosialis gitu ya. Kapitalis sosialis mix. Ternyata kan kalau bicara bagaimana decision itu dibuat dan tipe dari kepemilikan keragamannya banyak gitu ya. Jadi dominant ownership type itu adalah tipe yang dominan dari kepemilikannya. Apakah yang dominan adalah privat, tapi ekonomi decision making-nya berdasarkan perencanaan pemerintah ya akan muncul ini ya state capitalism gitu ya. Sedangkan kalau planningnya kemudian berbicara sosial, planningnya berbicara bagaimana kemudian economic decision making-nya berdasarkan state, tapi kemudian owner type dominannya adalah sosial, ini bisa plan socialism. Jadi semuanya di pemerintahan, baik planning maupun kemudian bicara ownership type-nya. Jadi bacanya gitu ya, yang kiri adalah pembuatan keputusannya, yang atas adalah berbicara kepemilikannya, tipe ownership-nya, gitu ya. Lalu kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau kita berbicara tipe ini baru yang tipe-tipe ini ya, tipe-tipe sistem berdasarkan kepemilikan ya. Jadi nanti kalau untuk kapitalisme dan sosialisme secara khusus itu nanti kita coba langsung masuk ke sistem ekonomi Indonesia ya. Pada intinya yang menarik adalah Amerika itu dari sejak awal memang sudah disampaikan ya, kalau kalian pernah baca bukunya Frederick Engels gitu ya. Engels yang rekannya Karl Marx gitu ya. Jadi kalau kita bicara Engels itu pasti kita akan identik ya sama Marx ya. Lenin ya, Engels ya, dan Marx itu kan ya satu ini ya. Ya dia sudah mengatakan bahwa ya tidak terjadi gitu ya sosialisme di Amerika gitu. Karena Amerika memang dari sejak awal memutuskan sebagai negara yang demokrasi dan kemudian egalitarian, di mana sekelas kelas buruh pun begitu ya
ya itu punya hak, punya tempat untuk merubah nasibnya gitu. Makanya Amerika itu udah dikenal sebagai masyarakat tanpa kesadaran kelas gitu istilahnya gitu ya. Karena tadi ya dia memang dari awal menolak isu sosialisme gitu di Amerika Serikat itu ya. Jadi memang meskipun ada partai sosialis ya, kalau kalian baca sejarah Amerika ada partai sosialis memang gitu ya di Amerika. Tapi kemudian sekitar tahun 1900-an ya sebelum revolusi industri begitu ya. Itu ya pudar gitu ya, berangsur hilang gitu. Jadi memang pernah ada partai sosialis di Amerika tapi itu tidak berjalan lama gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin kalau secara spesifik sekali lagi saya akan bahasnya di ekonomi politik gitu ya. Karena tadi ya sejarah kapitalisme itu juga panjang gitu ya. Kenapa misalnya akhirnya Indonesia memilih mencuri-curi sedikit kapitalisme, apakah haram ya? Enggak gitu ya. Dari sejak awal Orde Baru, Soeharto itu sudah bekerja sama dan membuka liberalisasi secara besar-besaran. Nanti kita akan bahas di ekonomi politik ya, bagaimana di rezim Orde Baru itu dibuka seluas-luasnya keran liberalisasi ekonomi. Dan apakah itu salah? Ya enggak juga gitu ya. Menurut saya sih tidak gitu. Dalam konteks sebuah negara selesai dengan sebuah konteks imperialisme begitu ya, kemudian menjadi negara baru, ya perlu modal dong gitu. Perlu modal untuk membangun gitu. Dari mana modalnya? Ya dari mitra gitu, mitra-mitra strategis. Hanya yang membedakan misalnya Soekarno anti misalnya pada beberapa negara gitu ya. Dia nggak mau misalnya kerjasama sama Amerika dan Inggris misalnya gitu. Tapi Soeharto punya cara lain. Tidak hanya bicara tidak malah bekerja sama dengan Amerika, Jepang begitu ya. Itu kan berawal dari kemunculan teknokrat di Orde Baru gitu. Jadi apakah masalah ya? Enggak. Untuk model pembangunan menurut saya sah-sah saja gitu ya. Berhutang, kemudian melakukan pembangunan besar-besaran di eranya Orde Baru itu pembangunan besar-besaran juga gitu ya. Tapi kemudian ada problems bahwa ternyata dikuasai oleh satu kelompok, yaitu keluarga besarnya. Itu sih yang jadi masalah ya. Tapi kalau strategi pembangunannya menurut saya, kalau Soeharto disebut Bapak Pembangunan, iya, karena yang bersangkutan lah yang pertama kemudian mengeksekusi pembangunan di Indonesia gitu ya. Terlepas dari isu politik lainnya ya. Gitu. Jadi kalau kalian memperdebatkan super semarnya, ya itu akan lain soal gitu ya. Jadi eh, kalau memperdebatkan super semarnya panjang ceritanya ya. Apakah benar gitu ya yang menjadi presiden itu yang bersangkutan gitu Soeharto dalam ini ya panjang itu beda cerita. Tapi kalau dalam konteks ekonomi Soeharto adalah profil yang kemudian membuka ruang sebesar-besarnya untuk kemudian ownership dominan ini bergeser, tidak pemerintah yang memilikinya, tapi kemudian dia memberikan ruang sebesar-besar untuk private sector. Makanya muncul multinational corporation, gitu ya, mulai eksplorasi Freeport yang dan lain-lain itu based on di liberalisasi ekonomi yang dibangun oleh masanya Orde Baru gitu. Nanti pembahasan teknokrat dan lain-lainnya ada di ekonomi politik ya. Kita bisa membahasnya bagaimana sentralisme itu dihancurkan gitu ya. Kemudian muncullah Orde Baru dengan isu-isu liberalisasinya. Nah, seperti itu ya kira-kira pembahasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekilas saja tentang ini baru berbicara ownership ya. Jadi kita belum bicara bagaimana sistem per sistem itu bekerja ya, sosialis gimana gitu ya, kapitalis gimana. Ini sih menetralkan kita dulu untuk mempunyai persepsi bahwa baik sosialis apakah itu liberalis, kapitalisme gitu ya, ataupun mix, ya sebetulnya berputar-putar di isu dominan ownership sebetulnya gitu. Siapa sih yang dominan kepemilikannya gitu? Apakah private sector gitu ya? Nah, untuk kuis pertanyaannya adalah ya silakan ditulis gitu. Kalau pertanyaannya gini ya, ini kan saya akan mengakhirinya dengan kuis. Saya akan mempersiapkan format untuk pengisian kuisnya itu di Google Classroom yang kemarin linknya mungkin udah di-share oleh Maisa ya. Itu nanti diisi di situ, saya akan dalam 5 menit setelah perkuliahan saya akan buka untuk kemudian kalian isi, dan waktu menuliskannya itu saya kasih waktu terakhir pukul berapa ya? Pukul berapa? Pukul 3, Bu. Pukul 3. Pukul berapa? Jadi sok boleh bernegosiasi. Pukul 15.
Ya udah gini deh, supaya kalian ada range waktu untuk menuliskan, tidak perlu pakai cover-cover ya. Jadi kalian menuliskan saja jawabannya langsung, kasih NPM aja. Yang penting NPM karena saya akan ceknya langsung dari NPM. Silakan nanti menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan tadi ya, dominant ownership type ya. Kemudian berbicara bagaimana pembuatan keputusannya. Jadi dari bagian tadi tuh ya, dari bagian yang terakhir ini saya perlihatkan. Nah, ini ya. Saya share lagi bentar. Apa? Sampai matahari terbenam. Kamu terlalu suka ragunya siapa itu Teh Ebit GAD zaman saya mah ya menipu itis kamu tuh sampai matahari terbenam. Ya, bentar. Saya pikirkan lagi. Boleh tadi ada jam 15, ada sampai matahari terbenam. Jangan minta matahari terbit lagi besok ya. Tuh kamu lagi rapi. Ya, saya coba dulu memperlihatkan yang ini ya, yang tadi sebentar. Loh, kok nggak hapus ya, Bang? Ya, jadi saya coba buka lagi apa share screen yang tadi. Ya, jadi coba perhatikan yang ini ya, pertanyaan akan di sini. Jadi saya minta kalian pertama cuma satu pertanyaan sih. Saya minta kalian mendeskripsikan apa yang ada dalam perspektif kalian gitu ya. Jadi silakan membuat deskripsi plus analisis singkat aja gitu ya, analisis versi kalian terkait dengan sistem ekonomi di Indonesia bila dilihat dari dominant ownership-nya dan economic decision making-nya gitu ya. Jadi siapa yang punya kepemilikannya, tipe kepemilikannya, itu Indonesia tuh kecenderungannya kemana? Dan sebetulnya siapa pembuat keputusan utama? Apakah, gitu ya, sebetulnya gambarannya begini, apakah pada saat kita menjadi ownership yang dominan, artinya kita juga pembuat keputusan utama, gitu ya. Atau jangan-jangan dominan ownership-nya lain, pembuat keputusan juga lain. Nah, Indonesia itu bagaimana? Jadi silakan, apakah Indonesia itu merupakan market capitalism? Apakah dia market socialism? Apa dia state capitalism? Atau plan socialism? Atau mix ekonomi? Kalau kalian menjawab market capitalism, Ibu, berikan alasan. Dan kalau kalian mencari referensi, dicantumkan referensinya. Satu spasi saja, Times New Roman 12, maksimal 3 halaman. Maksimal 3 halaman. Jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau satu halaman aja boleh, Bu? Ya boleh sekali. Yang penting jangan hanya satu paragraf. Gitu ya. Kan kalian, kalau misalnya satu paragraf itu baru menyampaikan pendapat sederhana ya. Oke, sekarang tinggal jamnya. Udah clear pertanyaannya ya. Jadi Indonesia yang mana nih di antara 5 ini ya? Market socialism, plan socialism, state capitalism, mix ekonomi, atau kemudian yang satunya lagi berbicara market capitalism. Menurut saya, Indonesia adalah market capitalism dengan dominan ownership seperti apa, lalu kalian ceritakan dengan contoh. Gitu ya. Jadi maksimal kok 3 halaman ya. 2 halaman deh, maksimal 2 halaman aja. Ya, karena ini opini singkat cepat gitu ya. Jadi saya minta 2 halaman maksimal aja gitu ya. Atau kalau pakai huruf, kalau kalian ngetik itu kan suka kelihatan ya berapa huruf ya. Maksimal itu di berapa kata ya? 800 lah, 800 kata gitu ya maksimal ya. Nah, jadi dibuat 2 halaman saja maksimal, 1 paragraf dibuatnya pakai NPM. Itu nanti saya buat di Google Classroom. Jadi silakan boleh mencari jawabannya. Saya tunggu jawabannya paling lambat pukul berapa ya? Kira-kira. Karena Pukul ini 4 kalau sore, yang Bu. kenapa? Pukul 4 sore habis sholat. Biar dapat pencerahan. Biar dapat berkah gitu ya. Oke, ini saya ambil jalan tengah karena ada yang 00, saya enak aja 00, 2359 atau 2357 enggak. Untuk kali ini saya batasi pukul 18. Nah, jadi setelah asar dan menjelang maghrib itu cocok ya, gitu ya.
Jadi pukul 18 deal ya, saya ambil tengah-tengah nih. Jadi yang tadi bilang jam 15 saya ambil tengah. Yang minta jam 00 oh enggak. Ya, 00